مش بنام ولا بالي ولا تداري باللي ضالي بالليالي سنين طويلة سبتها لي انشغالي بكل كلمة قلتها لي. Untuk pembukaan, marilah kita sama-sama membaca Bismillah. Yang kompak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara selanjutnya Pak Sobari, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada NKRI, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh guru kita yang cantik, Ibu Novita Veronica MPD. Kepada Bu Novita, silakan Ibu. Pada teman-teman semua dimohon untuk berdiri. Silakan berdiri. Iya Bu Hana. Kita kedatangan bintang tamu yang suaranya Masya Allah nih Pak Sobari. Yang mana? Yang mana? Mana? Yang pakai seragamnya merah-merah itu Pak Sobari. Merah. Oh, OSIS. Oh bukan Bu Hana, salah saya. Bukan, oh yang mana terus Bu Hana? Kali ini mereka itu beranggotakan menggunakan peci putih Pak Sobari. Ya, ada satu itu Bu Hana yang pecinya beda. Oh, nonjol biasanya. Itu primadona dari kelompoknya Pak Sobari. Masya Allah, ganteng-ganteng sekalian. Terima kasih tim Hadro Al-Fatah sudah datang. Tepuk tangan untuk tim Hadro Al-Fatah. Kalau gitu langsung cek sound aja nggak sih mereka Pak Sobari? Gimana? Sudah siap teman-teman? Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam rangka memperingati Isra Mi'raj 1446 Hijriah dan atau 2025 Masehi. Pada tim Hadro mungkin bisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي خصاه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
Gimana Mas Sobari? Alhamdulillah Bu Hana, acara untuk pembacaan maulid dari Hadro Al-Fatah Bu Hana. Suaranya merdu banget ya Mas Sobari. Masya Allah Bu Hana, semoga semakin sehat ya, sehat-sehat ya semua ya. Amin. Dan juga semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pak Sobari mau lebih berkah nggak? Benar Bu, boleh langsung aja. Habis ini langsung kita dengerin aja pembacaan kalam ilahi sekalian Pak Sobari. Oke, selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Harno Pranoto SAG dengan Ibu Fatimah MPD, membacakan surat Al-Isra ayat 1 dan surat An-Najm ayat 1 sampai 10. Kepadanya silahkan Pak Harno dan Bu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. والنجم إذا
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Demi bintang ketika terbenam, pawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat sehingga jaraknya sekitar 2 bujur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepadanya Muhammad, apa yang tidak diwahyukan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabil Quran, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dan juga syafaatnya nanti di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bu Hana, acara demi acara sudah berlanjut Bu Hana. Alhamdulillah Pak Sobari, lancar ya? Alhamdulillah sampai saat ini lancar, dan pemateri dan juga moderatornya sudah ada Bu Hana. Sudah siap ya? Kayaknya itu bakalan ditunggu-tunggu sama anak-anak nggak sih Pak? Betul, nanti akan ada, mungkin dari kalian ada banyak pertanyaan, disimpan dulu, cepet-cepetan nanti mungkin nanya-nanya begitu. Nanti bakalan dibuka sesi tanya jawab, jadi langsung aja apa Pak? Bagaimana? Untuk acara selanjutnya yaitu adalah sebelum kita masuk ke acara utama, ada sambutan dari perwakilan kepala sekolah, yaitu dari Kepala Sekolah SMA Bapak Muhammad Nur Abdullah SPD MSI. Kepada Bapak Muhammad Nur Abdullah SPD MSI kami persilahkan. Lalu ala Muhammad. Allahumma shalli. Ya, perwakilan yayasan diwakili oleh kepala sekolah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Foki dari Al-Azhar,
Selamat datang Pak. Yang kami hormati, yang kami banggakan, orang tua kami, bapak kami, dan ibunda kami, Bapak Haji Abdullah Basri, Ibu Awang Tunawangsi, kita doakan semoga mereka berdua senantiasa sehat walafiat. Yang kami hormati juga Bapak Mukidi, mudah-mudahan beliau sehat. Kemudian rekan saya Bapak Dr. Heru Priyatna selaku Kepala SMK, Ibu Dewi Radiati SPD selaku Kepala SMP, para panitia, anak-anakku semuanya yang kami banggakan, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi insya Allah penghormatan, penghargaan, dan apresiasi yang luar biasa tak lupa kami iringi. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, insya Allah ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke Sidratul Muntaha. Ada apa di langit pertama? Rasulullah di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Menyampaikan salam, Assalamualaikum ya Adam alaihissalam. Waalaikumsalam ya Muhammad Rasulullah. Di langit kedua ketemu Nabi Isa dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi Yahya. Di langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Kemudian di langit keempat ketemu Nabi Idris. Langit kelima ketemu Nabi Harun. Kemudian ke langit keenam ketemu Nabi Musa. Dan langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru naik ke Sidratul Muntaha. Disitulah adanya surga dan neraka, tempat disiapkan untuk manusia setelah yaumil hisab. Untuk apa perjalanan beliau? Kita tahu semua bahwa beliau ke sana adalah untuk menerima sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nih, membangun kesadaran dan semudah untuk menghadapi kesadaran. Kesadaran apa? Sadaran untuk belajar, sadaran untuk beribadah, sadaran untuk tidak melakukan kriminalitas. Kira-kira seperti itu. Ada berapa yang diterima pada itu? Katanya ada 50 kali sehari semalam diperintahkan oleh Allah. Kembali kata Nabi Musa, kembali lagi, gak mungkin umatmu bisa melakukan 50 kali. Kembali lagi, disuruh lagi 10 kali. Gak mampu itu, kata Nabi Musa. Kembali lagi kepada Allah. Akhirnya diterima 5 kali sehari semalam. Ya, itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sobari, untuk pemateri seminar hari ini siapa Pak Sobari? Insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan moderatornya juga salah satu guru sanggupan juga Bu Hanum. Kayaknya beberapa anak juga pasti kenal dengan moderatornya ini Pak Sobari. Langsung saja Bu Hanum kita panggil untuk moderator dari seminar keagamaan pembangun kesadaran generasi muda untuk menghadapi kekerasan dan kriminalitas kepada Ibu Desi Kasparani. Kami persilahkan. Acara akan diserahkan kepada Bu Desi. Kepada Bapak pasti hang aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Kira-kira sudah pada kenal dengan saya? Sudah. Yang kelas 11 dan 12 SMA insya Allah sudah kenal. Yang SMP dan SMK saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Ibu Desi Kasparani yang nantinya selama 1 jam ke depan akan memandu seminar kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita panggilkan dulu narasumber kita yang sangat luar biasa ini, Profesor Foki Fuad. Kami persilakan.
Baik, selamat datang kepada narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu dosen saya yang sangat luar biasa, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir ke Sandikta, yaitu Prof. Hoki. Selamat datang, Prof. Izin Prof, saya mau membacakan profil singkat terkait Prof. Hoki ini. Ya, Prof. Hoki ini lahir di Malang pada tahun 1973, telah menyelesaikan pendidikan sarjana hukum tahun 1997 dan lulusan Magister Hukum tahun 2001, alumni dari Universitas Brawijaya. Telah menyelesaikan program doktoral prodi hukum pada tahun 2012 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini yang bersangkutan adalah dosen tetap Fakultas Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia dan dosen mata kuliah di STKIP Ar-Rahmaniyah. Selain sebagai dosen, beliau juga aktif sebagai seorang peneliti. Betul, Prof? Para narasumber seminar yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat berkumpul di seminar yang sekaligus memperingati acara Isra Mi'raj dengan tema membangun kesadaran generasi muda untuk menghadapi kekerasan dan kriminalitas. Baik, sebagaimana kita ketahui, isu kekerasan dan kriminalitas semakin menjadi perhatian terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, seminar ini menjadi momentum terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk berdiskusi, berbagi wawasan, serta semoga dengan pemaparan profesor hari ini mampu mendorong kita sebagai generasi muda untuk memiliki nilai-nilai berdasarkan perspektif spiritual, intelektual, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Agar acara ini lebih interaktif, saya ingin mengajak para hadirin semua untuk berpartisipasi aktif. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pendapat. Kami ingin seminar ini menjadi ruang dialog terbuka dan penuh manfaat untuk kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi pertama dengan mendengarkan pemaparan dari Prof. Hoki. Kepada Prof. Hoki kami persilakan. Boleh tepuk tangan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Yang terhormat Bapak Pimpinan Yayasan Sandikta, Bapak Abdullah, seluruh jajarannya, pimpinan sekolah Yayasan Sandikta, dari SMK, SMA, SMP hingga semua staf guru yang sangat saya hormati dan saya banggakan, dan juga kepada adik-adik siswa SMK, SMA, SMP, Sandikta yang sangat saya hormati semua, saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan kepada saya, di mana pagi hari ini saya diminta untuk sedikit berbagi pengalaman saya dari beberapa data yang bisa saya temukan untuk bisa saya bagi bersama dengan semua adik-adik siswa-siswi di SMK, SMA, di seluruh struktur perguruan Yayasan Sandikta Pondok Melati Jatiwarna. Datang ke daerah sini seperti mengenang kembali peristiwa tahun 80-an, di mana dulu saya bertempat tinggal di Pondok Gede, sekarang Pondok Melati. Dan rumah saya dulu masih ada sekarang. Salah satu keluarga yang menempati rumah saya dulu di pintu air.
Itu lahir di tahun 88. Waktu itu saya masih SMP. Gak sengaja saya diundang di sini seperti mengenang kembali memori saya. Baik, saya akan berbicara. Mohon maaf sebelumnya, disclaimer dulu, saya bukan ustaz. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan tentang yang berkaitan dengan fikih misalnya, hadis misalnya, mohon ditanyakan ke Ustaz Haryanto. Karena saya bukan ustaz, gitu ya. Tapi saya akan paparkan bagaimana konstruksi ilmu pengetahuan berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Baik, saya minta, saya boleh berdiri izin Ibu ya, umur data. Saya paparkan sedikit data objektif yang sedang dihadapi oleh kita. Mas, Mbak, adik-adikku, saya pernah usia 18 tahun, 17 tahun. Tapi Anda semua belum pernah berusia 50 tahun, kan? Nah, ini data di 2022, 23, 24. Ini ada beberapa data yang akan saya tampilkan, nanti mungkin adik-adik bisa baca. Data UNESCO. Data UNESCO, bisa dibuka datanya, itu menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu hanya 0,001% dari rasio setiap 1000 orang hanya terdapat 1 orang yang suka membaca. Tadi di sini ada berapa orang kira-kira Bu? 3.000 orang kira-kira. 3.000 siswa. 3.000. Katakanlah 3.000 datang semua ya. Berarti dari 3.000 yang datang itu hanya 3 orang yang punya hobi membaca. Itu data UNESCO. Nggak sampai 1%, bahkan nggak sampai 0,01, 0,001, 1/1000. Jadi ini data bisa dilihat. Ada lagi yang menarik. Skor indeks PISA orang Indonesia itu kalau kita lihat berdasarkan data tahun 2022 itu sangat rendah. Data menunjukkan bahwa kemampuan literasi di bidang matematika, sains, dan minat baca kita itu berada di peringkat 66 dari 81 negara yang di-scoring. Literasi itu maksudnya ini, bukan sekedar kita bisa baca. Nah, misalnya saya bisa baca, saya yakin semua orang yang ada di depan saya pasti semuanya bisa baca tulisan ini. SMP, SMA, SMK, Sandika memperingati hari Isra Mi'raj, pasti semua bisa baca. Tetapi yang menarik, kemampuan literasi itu artinya tidak semua yang dibaca itu paham apa yang dibaca. Saya yakin adik-adik bisa baca, saya yakin pasti bisa baca. Tetapi pertanyaannya gini, paham nggak dengan yang dibaca? Ngerti nggak kalau kita baca buku? Saya baca buku, ini buku, saya baca isinya. Paham nggak yang saya baca? Itu dia. Dan ternyata setelah di-score oleh lembaga internasional, kita tuh peringkat 66 dari 81 negara. Peringkat terbawah itu negara Afrika. Jadi kita itu udah mepet-mepet sama Afrika sebetulnya. Nah, yang ngeri yang di sini juga ini, data Digital Civility Index (DCI). Tadi Bapak sekolah bilang sama dari PMC tadi bilang
Hobi anak-anak sekarang ini hobinya buka WA, buka IG, buka, dan kalian adalah netizen semua. Dan yang menarik adalah netizen Indonesia berdasarkan data Digital Civility Index itu berada di peringkat ke-29 dari 32 negara, paling bawah, hampir nyaris paling bawah ya. Dalam tingkat kesopanan, yang paling atas itu yang paling sopan, yang paling bawah itu yang paling tidak sopan. Berarti orang Indonesia, netizen Indonesia itu adalah netizen yang paling gak sopan kalau ngomong di sosial media. Ini data, dan yang menarik, data ini menunjukkan pula bahwa dari 10 negara di ASEAN, kita peringkat ke-10 paling sopan atau peringkat pertama paling gak sopan. Itu. Berarti kita lihat ini data kita. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini membuat saya agak miris gitu ya. Mohon izin Bapak Ibu, ini data tentang skor pendidikan Indonesia. Lihat. Yang sebelah kiri ini berpendidikan rendah dan tidak berpendidikan. Yang bulatan, setengah bulatan ke kanan itu yang berpendidikan. Data menunjukkan, ini ada sumbernya, bisa di klik. Ini data ini aslinya dari Kementerian Mendagri. Kita membaca berapa sebaran orang Indonesia, seperti sebaran pendidikan orang Indonesia. Orang yang tidak tamat SD itu jumlahnya 11% dari semua penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia itu ada 270 juta, 10%-nya 27 juta. Ini 11%-nya. Itu enggak sekolah, itu cuma tamat SD. Tidak atau belum sekolah, berarti dia belum masuk sekolah, atau usia sekolah tapi nggak sekolah. Itu lebih tinggi nilai angkanya, 23%. Berarti 23 ditambah 11 berapa? 34% lebih orang Indonesia itu pendidikannya amat sangat rendah, cuma SD. Yang lulus SD, berarti sekarang lulus SD. Yang lulus SD itu tinggi juga, 23,4%. Berarti dari 270 juta orang, hampir 40 juta orang itu cuma berpendidikan SD, di bawah SD, atau tidak sekolah. Ini miris. Yang sekolah sampai SMP itu 14%. Yang sekolah pendidikan warga Indonesia yang mencapai tingkat SLTA, SMA garis miring SMK Madrasah Aliyah itu hanya 20,89%. Yang paling menyedihkan yang berikut ini. Garis hijau, bulatan warna hijau, itulah orang yang berpendidikan diploma sampai SD. Yang kuliah coba lihat ya, yang pendidikannya D1 dan D2 itu 0,4%. Yang pendidikannya D3 1,28%. Yang pendidikannya S1 4,39%. Yang pendidikannya S2 lebih ngeri lagi 0,31%.
Sedangkan orang yang berpendidikan S3 0,02%. Ini saya juga agak ngeri begitu baca ini datanya, tapi ini nggak bisa bohong. Ini data ini menunjukkan seperti apa wajah Indonesia. Pada 2045 kita akan menjadi negara unggul dengan generasi emas. Oke, lanjut Mas. Kita lanjutkan berikut. Nah, karena kita ngobrolin tadi Ibu Moderator bicara tentang kekerasan, kriminalitas, mari kita lihat datanya. Pelajar ya, pelajar kan? Oke, kita lihat datanya pelajar. Data 2023, 2 tahun lalu, 1,5 tahun yang lalu. Di bulan Januari, pelajar yang terkena kasus narkoba sebanyak 3.313 kasus. Di bulan Februari naik angkanya dari 3.300 naik menjadi 3.600. Di bulan Maret mencapai puncaknya. Di bulan Maret orang pelajar yang terkena kasus narkoba itu mencapai 3.806 kasus. Ini yang tertinggi. Di bulan April turun angkanya menjadi 2.439 kasus, tetapi di bulan Mei datanya naik signifikan, naiknya tinggi, 3.750 kasus pelajar terlibat narkoba. Di bulan Juni turun signifikan lagi, angkanya mencapai 2.471 kasus. Data ini bisa dicek ya nanti. Ini ada sumbernya. Ini yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu Guru nanti mungkin bisa melihat ini fakta kita ini kayak gini sekarang. Lanjut. Nah, tadi kita ngomongin tentang narkoba. Nah, ini kita ngomongin seks bebas. Jangan ketawa dulu. Iya. Ini data BKKBN 2023. 20% remaja usia 14 sampai 15. Usia SMP atau SMA itu? SMP. 20% remaja telah melakukan hubungan seks. Waduh. Ngeri dengkul saya ini. Moga-moga nggak ada di sini, ya. Moga-moga nggak ada di sini. Tapi data BKKBN. Ini yang ngeri. Ini SMA. 60% remaja usia 16 sampai 17 tahun telah melakukan seks bebas. 16 usia 16 itu berarti sekarang levelnya sudah SMA, SMK, madrasah. Usia 19 sampai 20 berarti menginjak perkuliahan. Data menunjukkan 20% remaja melakukan seks bebas. Ngeri saya lihat datanya. Lanjut. Nah, sekarang silakan kesini. Data penderita HIV di Indonesia. Orang dengan HIV dan AIDS berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2021. Berarti sekarang 2024 angkanya lebih tinggi, 2025 angkanya bisa lebih tinggi. Kelompok umur 25 sampai 49, usia 25 sampai 49 berarti masih baru lulus kuliah sampai usia produktif, tercatat 71,3%
dari usia 25 sampai 30 itu yang melakukan seks bebas itu mencapai 71%. Wih, kali berarti yang tidak melakukan hanya 29%. Ini data Kemenkes. Jadi kalau komplain jangan ke saya ya, Bapak Ibu. Data komplainnya silakan ke Kemenkes sana. Data kelompok usia 20 sampai 24 16,3, berarti ini anak-anak kuliah. Di sini belum ya. Kelompok usia di atas 50 tahun, usia saya. Data menunjukkan 7,9%, kecil. Mari kita lihat dari jumlah orang yang terkena HIV/AIDS itu akibat seks bebas. 69% itu laki-laki, 31% perempuan. Ini yang harus diwaspadai. Takutnya angkanya terus naik. Lanjut. Dan sekarang kita lihat data United Nations, data dari PBB. Data dari PBB. Di Indonesia berdasarkan data PBB, ini ada datanya, saya tadi unduh datanya dari ini, silakan cek sumbernya. Laki-laki di Indonesia usia 15 tahun berarti SMP ya, yang terkena HIV itu sudah terdata sejumlah di tahun 2024 ada sekitar 500, ini perkiraan, angka pastinya alam, berarti sekitar 550.000 orang. Perempuan usia 15 tahun ke atas yang terkena HIV/AIDS itu mencapai 180.000 orang. Maksudnya jadi mau diomongin kok kan nggak diomongin kapan lagi. Jadi ini memang tugas berat bagi Bapak Ibu guru, bukan cuma memajukan kognisi akalnya, tetapi juga mentalnya. Berat sekali. Nah, baru saya mau bicara. Nanti Bapak Ibu, murid-murid adik-adik semua yang saya sayangi, saya mau bicara tentang ulil albab. Saya tulis di buku saya terbaru yang baru terbit di 2024. Nanti buku ini saya sumbangkan ke perpustakaan sekolah. Ulil albab ada di Quran surat ketiga ayat 191, Quran surat ke-39 ayat 18. Intinya ulil albab itu adalah orang dengan perilaku yang sikap dan perilakunya bijak, punya pengetahuan atau hikmah, menggunakan akalnya, sekaligus orang yang selalu dekat kepada Allah. Ini ulil albab. Bisa dicek nanti di Quran surah ketiga dan surah ke-39. Nah, tadi di awal saya bicara data yang bagi saya menakutkan. Sebetulnya bagi saya pribadi menakutkan. Cuma mau nggak mau kita harus waspada dengan data ini, takutnya makin. Sedangkan data yang mau kita capai di 2045 adalah orang-orang ulil albab. Generasi, kalau bahasa Indonesia ini kita bilang sekarang bahasa Gen Z-nya ini generasi emas. Kalau dalam Islam disebut orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa berperilaku bijak, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi datanya kayak tadi. Yang menarik adalah bagaimana kita bisa keluar dari cengkraman tadi ya, mulai dari seks bebas, HIV, narkoba. Ini belum data tawuran pelajar, belum saya keluarkan, tapi cukup data ini saja sudah cukup. Kita kaitannya dengan yang tadi.
Kita bicara Isra Mi'raj karena temanya sekarang Isra Mi'raj. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menjelaskan tentang Isra Mi'raj perjalanan di mana Rasul ke Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Nabi hingga ke Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di awal peristiwanya di malam hari. Itu yang sudah sering kita dengar bersama. Problem ini, mari kita lihat. Bisa nggak kita menarik nilai? Lanjut. Nah di sini saya cuma mau bicara sederhana, nanti selanjutnya bisa Pak Ustadz yang menjelaskan lebih dulu. Bisa nggak Isra Mi'raj ini bukan sekedar cerita tentang peristiwa perginya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi kita tarik nilainya. Kenapa kok Allah itu memi'rajkan Rasul? Mari kita lihat. Isra Mi'raj dalam pemahaman ilmu pengetahuan dari dalam konsep ilmu itu bukan sekedar orang yang pergi, bukan sekedar orang yang berjalan lalu pulang, enggak itu. Bukan sekedar saya pergi pulang, enggak. Tapi dia bukan sekedar realitas spiritual, tapi ada dua realitas, ada dua kenyataan. Satu kenyataan bahwasanya Rasul itu bertemu dengan Allah secara langsung. Kenyataan kedua, melahirkan kewajiban sholat. Jadi ada dua, bertemu Allah, melahirkan kewajiban sholat. Dan yang menarik, kalau orang itu melakukan perjalanan spiritual, dia tidak melupakan lingkungannya. Peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau orang itu pergi, pasti secara ilmu orang itu pasti kembali pulang. Sama dengan Rasulullah, ketika habis Isra Mi'raj, besok pagi-pagi sudah ada di rumah. Lanjut. Nah, kenapa kok sholat? Kita bicara dari perspektif filsafat. Saya boleh perspektif filsafat. Kenapa sholat? Kenapa kok sholat? Dari mana gini? Quran itu diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Quran itu diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Berarti kan Quran itu turun, logika akal saya pakai perantara ya. Yang aneh kenapa kok sholat itu gak pakai perantara itu? Tapi kan logikanya, secara ilmu pengetahuan, sesuatu itu penting sekali. Kalau nggak dipanggil, kalau itu dipanggil berarti kan sangat penting. Saking pentingnya, sampai malaikat Jibril itu nggak dilewatkan malaikat Jibril. Dia suruh ketemu saya, bawa dia kemari. Berarti panggil dia ketemu saya di ruangan saya. Ruangan saya Sidratul Muntaha, bawa dia ke sini. Al-Quran ketika Al-Quran diturunkan, nggak lewat. Panggil dia, ini ayatnya, enggak. Berarti sholat ini amat sangat penting. Amat sangat penting. Kenapa? Nah ini filosofinya yang coba kita pikirkan. Dua yang diharapkan, menjadi manusia yang dia hidup jalan horizontal yang hubungan dengan manusia sama-sama jalan. Oleh karena itu dikatakan mendirikan sholat dalam bahasa ilmu pengetahuan disebut konstruktif. Bagaimana saya membangun diri saya, mendirikan sesuatu agar saya tidak hancur. Lanjut. Di surah Al-Hajj, nah ini dia.
bisa keluar dari tadi itu. Kuncinya, kata Quran, itu cuma diminta berpegang pada Allah. Kuncinya itu kita, orang-orang ini, manusia ini, cuma diminta untuk meletakkan Allah di dalam hati kita tadi. Habibullah tadi. Jadi kalau meletakkan hati, meletakkan Tuhan di dalam hati itu bukan sekedar sholat saja. Karena ketika Anda selesai sholat, Anda diminta menebarkan kebaikan. Surah Al-Jum'ah ayat 10. Artinya, kalau kita bisa lihat perintah sholat yang Allah langsung tarik lewat peristiwa Mi'raj, itu nggak cuma buat pribadi, tetapi peristiwa Mi'raj yang turun di mana Rasul menghadap kepada Allah itu harus ada dampak sosialnya. Di dalam surah Al-Jum'ah, setelah Anda sholat, lalu bertebaranlah di muka bumi untuk memberikan manfaat. Lanjut. Dan hadis. Nah, ini konsep manusia ulil albab. Konstruksinya, ini manusia bentuknya yang adalah manusia sempurna. Seperti apa manusia sempurna itu? Dia mau nggak mau tunduk pada Allah karena hatinya Tuhan itu ada dalam hatinya. Dan selalu orang yang berkarakter mengajak pada perbaikan dan kebaikan sekaligus. Ini, maka itu saya bilang harapan saya mungkin kita mulai dari situ. Kita mulai dari diri kita. Kita perbaiki diri kita dengan semangat Mi'raj tadi. Mari kita perbaiki hati kita. Mari kita letakkan Allah dalam hati kita. Mari kita lakukan perbaikan untuk diri kita dan perbaikan untuk sesama manusia. Mulai dari hal yang paling kecil. Lanjut, sudah habis. Nah itu. Terima kasih Prof atas pemaparannya yang sangat inspiratif dan membuka wawasan kita semua. Baik, agar kegiatan seminar ini lebih interaktif, saya buka pertanyaan cukup dua penanya dari perempuan dan satu laki-laki. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kansena dari kelas 11. Apa pendapat Bapak mengenai tentang sistem belajar di Indonesia dengan tentang kekerasan dan menghilangkan setinggi itu? Terima kasih, keren banget tadi kita. Ya, satu lagi pertanyaannya. Boleh maju depan? Yang perempuan? Ayo, boleh maju depan? Atau mau dari tempatnya aja, malu? Ya. Satu pertanyaan lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samira Zandra dari Dinas Depan. Bapak, bagaimana sekolah dapat berkontribusi dalam membantu anak pelosok anak muda untuk mencegah keterlibatan dalam perundungan? Terima kasih pertanyaannya keren-keren banget ya. Baik, ada dua pertanyaan yang bagi saya sangat bagus. Pertanyaannya cukup menarik. Yang pertama tadi bicara bullying, dimana bullying itu nggak tahu zaman dulu nggak ada, zaman saya sekolah dulu nggak ada. Tapi begini, kenapa ada bullying? Nanti di kampus-kampus itu ada bullying, dari sekolah-sekolah bahkan SD aja ada bullying, SMP ada. Salah satu ada dalam teori sosial itu ini mas, bahasanya teori relasi kuasa. Sederhananya gini, orang melakukan bullying itu ya mas, kalau dia merasa lebih dari yang dibully. Orang kalau punya power lebih besar, dia lebih hebat, gitu ya, itu pasti merasa lebih kuat, merasa lebih kuasa, merasa lebih powerful. Orang-orang ini kadangkala adalah orang-orang yang over energi, tapi nggak ngerti, nggak paham ini energinya mau disalurkan kemana. Sehingga penyalurannya itu kadangkala itu disalurkan ke temannya atau ke adik kelasnya, intinya disalurkan ke orang yang lemah. Ada nggak bullying orang yang lebih kuat? Ayo, cek, nggak ada kan? Nggak ada. Bullying itu terjadi dari orang yang lebih kuat ke orang yang lemah. Sebetulnya orang pembuli itu beraninya cuma sama yang lemah. Beraninya sama yang lemah. Berarti ada yang salah dari mentalnya. Kamu kok beraninya sama yang anak kecil gitu lah? Kok bulinya sama yang lemah? Kalau sekali-sekali kalau berani itu bully sama yang sama-sama kuat, kan keren ya? Tapi nggak ada. Kenapa? Karena dia memanfaatkan situasi. Makanya mas, jangan pernah lemah. Nah, itu yang menarik. Nah, gini, bullying itu ada di mana-mana. Bahkan sampai ke dunia pekerjaan. Ada tunjukkan dengan prestasi kalau mau dibully. Orang yang rankingnya tinggi atau apa pasti jarang dibully. Pembuli itu punya satu karakter mas. Karakternya apa? Karakter pembuli itu satu, pasti orang bermasalah. Bermasalah di sekolah, bermasalah di rumah, bermasalah di lingkungan. Nah itu pasti. Itu pasti. Paham mas ya? Tapi pembuli itu kalau diajak berantem di ring tinju, ayo dah sekarang kita buatin aja tuh di sini ring tinju, pembuli itu dikumpulin di sini, pasti takut. Kalau dia itu beneran, karena dia berani sama yang lemah. Ya mas ya, bisa dibuatin aja ring tinju, yang pembuli itu kumpulin gitu. Nanti aja, nanti apa? Bikin pelatih tinjunya sekalian. Diajarin tinju sekalian. Habisin energinya. Iya, pada habisin energinya. Kalian gitu. Nanti bisa menghasilkan atlet-atlet nasional tinju dari sini. Kalau memang ada pembuli bermanfaat itu. Tapi di sini sepertinya tidak ada. Kalau nggak ada bagus. Lanjut. Pertanyaan tadi mbaknya nanti. Ya.
Dari SMK. Pertanyaannya cukup bagus. Gimana cara sekolah? Saya yakin, saya pernah sekolah itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Saya yakin tidak ada satu sekolah yang membolehkan atau membiarkan terjadinya kriminalitas di sekolah. Masalahnya, nah ini, saya ini juga guru sama dengan Bu Desi. Kamu di sekolah berapa jam? Itu masuk jam 6:30, pulang jam 12. 5 jam. Satu hari 24 jam, 5 jam di sekolah. Sisanya di mana? Nah ini kita nggak tahu. Tugas Bapak Ibu guru itu nggak main-main. Dalam cuma punya waktu 5 jam untuk membentuk karakter kalian jadi punya akhlak yang baik. Waktunya cuma 5 jam. Pertanyaan saya gini, Mas, Mbak, jujur ya, tolong bicara ke saya. Kamu lebih patuh omongan gurumu, atau lebih patuh omongan sosmed? Please, ngaku. Ayo, ngaku. Lebih mudah dinasehati sama gurumu, atau lebih mudah dinasehati sama sosmed? Ayo. Berapa waktu yang kamu habiskan dari 24 jam untuk diskusi dengan bu guru, dengan buka HP? Lebih banyak mana? Loh, ini gurunya ini loh, ini orang loh guru itu. Nah ini kan bukan guru sebetulnya. Tapi saya yakin kamu pasti lebih patuh sama ini. Apa yang diomongin di sini, buka apalagi TikTok. Waduh, kalau saya jadi presiden saya larang TikTok itu. Saya nggak jadi. Saya ini nggak jadi. Saya yakin. Jadi tugas untungnya dulu saya lulusan SMA tahun 80-an, zaman tahun 90, saya lulus SMA 91, nggak ada TikTok, nggak ada HP. Di omongan guru itu masih nempel. Sekarang nempel mana? Nasihatnya bu guru atau nasihatnya TikTok? Berarti gurunya sekarang ada dua. Guru di sekolah dengan guru di kantor. Patuh mana? Ini bukan membela guru, tidak. Tapi kita membuka kesadaran. Kenapa? Selama 24 jam kamu hidup, mana yang lebih kamu paling interaktif, paling kamu hubungi? Bu guru atau sosmed? Nah itu yang bahaya. Kalau sudah sosmed jadi guru, sudah selesai sudah. Terus gimana mau mencegah ini? Karena apa yang ada di sosmed itu ngomong sebebasnya. Bu guru ngomong A, guru bicara A, sosmed ngomong B. Saya yakin pasti kamu ikut sosmed. Enggak, aku enggak. Alhamdulillah kalau enggak. Tapi kalau iya, bahaya. Boleh nggak ya misalnya dilarang bawa handphone masuk ke dalam ruangan situ misalnya, masuk ruangan handphone ditinggal. Kalau saya jadi kepala sekolah saya suruh taruh handphone di situ, nah tinggalkan handphone di sini. Itu. Iya, ada buat parkiran handphone misalnya, handphone taruh di situ, atau handphone ditinggal di rumah. Nah, pulangnya gimana? Jalan kaki. Kalau saya juga mau pulang jalan kaki kok takut. Tapi sekarang ya gadget. Nah itu nggak bisa pesen gojek. Suruh jalan pulang ini apapun. Baik, hanya sekedar ini. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Bu Desi. Silakan.
Terima kasih Prof. Oki. Terima kasih kepada para hadirin atas partisipasi dan telah menyimak materi hari ini dengan luar biasa. Terima kasih juga Prof. Oki atas pemaparannya yang luar biasa dan informatif. Ya. Dari paparan dan diskusi hari ini, Isra Mi'raj bukan hanya sekedar realitas spiritual, melainkan juga sarana perubahan perilaku, khususnya bagi kaum muda yang nantinya akan menjadi manusia yang akan bermasyarakat, diharapkan mampu menjadi masyarakat yang bijaksana, memiliki pengetahuan, menggunakan akal pikirannya, serta sekaligus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu dan wawasan yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tingkatkan terus kesadaran dan peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Baik Prof, tidak terasa sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian para hadirin semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, boleh naik ke atas penyerahan. Paris, permisi. Ya, saya kembalikan lagi kepada MC kita, Ibu Hana dan Bapak Sobari. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Desi Isparani selaku moderator pada seminar hari ini, dan juga terima kasih juga pada Bapak Profesor. Terima kasih Pak. Oke, bagaimana materinya kira-kira bisa sampai dari kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Zubaria, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, untuk membawa Allah dalam keseharian kita. Untuk selanjutnya Bu Hana, sebelum kita memasuki ceramah, kayaknya butuh penyegaran dulu masih Pak Zubaria. untuk Bu Hana, tim Hadro bagaimana? Sudah siap? Pak Ustaz? Bagaimana teman-teman kalau misalnya kita dengar sholawat dulu? Boleh. Oke, kalau ada yang apa bisa ikut nanti ya. Oke. Pada tim Hadro Al-Fatah kami persilahkan. Tepuk tangannya mana semuanya? Baik. Qalakum bisalabil mubin linughi ta'inin ya gharani salakum bisalabil mubin
Salatun bisalam
benar begini. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, kita ngaji ya. Gak ada yang monyong, gak ada yang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang kedengeran? Yang dengar, yang enggak. Kabedir jalanan kebakar jalan sepi. Hadir Anisa jawab salam Anisa. Ngerti? Yang hadir banyak, yang jawab dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآية أي تتميم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. وقال الدعاء: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسين مقاصدنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, Bapak Haji Abdullah dan Ibu Hajah Awang, juga
Bapak Haji Ucup, Bapak Mukidi yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Kita doain mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, amin. 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 Mudah-mudahan Allah berkahkan rezekinya, amin. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunannya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan apa namanya? Sekolah apa namanya? Yayasan Pendidikan kita, Bapak Dr. Seta Basri dan segenap jajaran pengurusnya kita doain. Mudah-mudahan Pak Doktor diberikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing ataupun menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati Kepala SMA Sandikta Bapak Muhammad Nur Abdul, Kepala SMK Sandikta Bapak Dr. Heru Priyatna, dan Kepala SMP Sandikta Ibu Dewi. Kita doain. Rame amat. Kita doain. Mudah-mudahan kepala sekolah kita semuanya Allah panjangin umurnya, amin. Allah sehatkan jasmani dan ruhaninya, amin. Allah jadikan amanah yang diembannya amanah yang sempurna yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Segenap Dewan Guru, mana ini Dewan Guru ya? Dewan Guru, bapak-bapak, ibu-ibu guru kita semua. Bapak ibu guru kita harus doain. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan kesabaran. Itu yang paling utama. Ya, betul. Yang paling utama mudah-mudahan guru-guru diberi kesabaran. Kenapa? Karena setiap hari menghadapi murid-muridnya dengan berbagai macam tingkah laku. Tapi mereka harus bersabar sebagai pendidik, sebagai pengajar demi mencetak generasi muda harapan bangsa. Kita doain. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, amin. Sampai 200 tahun. 200 tahun. Udah kayak gimana itu model? Diberkahkan rezekinya, ilmunya bermanfaat buat kita semua, amin ya rabbal. Juga kita doain seluruh karyawan Yayasan Pendidikan kita, yang mudah-mudahan juga Allah berikan ketabahan, kekuatan, kesabaran. Dan juga kita doain segenap panitia sampai sebegini luar biasanya nyiapin acara. Mulai dari berapa minggu ke belakang
udah apa aja itu panitia dipikir, dari sebelah sono pengennya kebun, dari sebelah sini pengennya begini, puyeng-puyeng tuh panitia. Mudah-mudahan apa yang dituangkan oleh panitia juga segenap yang berperan dalam hadirnya ini acara, baik pemikiran, materi maupun tenaga, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga kita doain, banyak berdoain ini. Konsisten Pak Heri. Kita doain Pak Heri, mudah-mudahan kelak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekalian nama son-sonnya dibawa. Nanti sonnya ikut ke surga insya Allah. Kita nyata lagi di sana. Siswa-siswi SMA, SMK, SMP, Sandikta yang Bapak cintai, terutama yang putri. Kalau yang cowok nggak cinta Bapak, kalau yang cewek cinta, kalau yang cowok nggak ada. Bapak banggakan semuanya. Mudah-mudahan ini kalian adalah pemuda, generasi penerus bangsa. Bapak Ibu yang hadir di sini, mari kita sama-sama doain mudah-mudahan anak didik kita kelak menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga semuanya yang kagak kesebut saya mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, terutama kepada penata waktu, yaitu pada kesempatan kali ini Bapak Obay yang ganteng, bocah Pak Obay ganteng. Agak nyaman. Woi, ada apa ini? Pak Sobari, Pak Sobari ya, mohon. Pak Sobari, ya, Pak Sobari MC kita ganteng nggak? Senyum dong. Masuk tim, coba ya. Juga Ibu MC kita, Ibu Hana. Bapak mau nanya sama kalian, Ibu Hana cantik nggak? Pak Obay ganteng. Bu Hana cantik. Tahu nggak? Pak Obay jomblo. Bu Hana jomblo. Ya. Setuju nggak kalau kita doain? Amin ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan kita doain semuanya pada sehat jasmani dan rohaninya ya. Karena kalau kita sehat jasmani doang, rohani kayaknya nggak bisa datang ke acara ini. Kalau kita sehat rohani doang, fisik kagak sehat, kagak bisa jalan, kaki nggak bisa gerakin, juga nggak bisa Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara yang berkah ini, yakni peringatan Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam.
maka sepatutnya sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Yang luhur, tapi bila tidak syukur, biar badan segede lubang hidung segede sumur, hancur lebur jadi kubur, hancur lebur jadi kubur. Kalau nggak bersyukur, nanti di alam kubur mendapat siksa. Maka kita harus bersyukur. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, juga kepada kita semua yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sebagai bukti cinta kita kepada Kanjeng Rasul, yuk kita berselawat, yuk. Selawat, selawat. Kayak di kelas. Masih hafal nggak? Ya bareng-bareng ya. Selawat busroh. 1, 2, 3. Allahumma. Suara mana? Wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina yaumina hadha ila yaumin. Alhamdulillah. Para hadirin, siswa, siswi, sandika yang Bapak banggakan, ini perkenalkan nama Bapak. Kenal belum? Belum kenal. Nama Bapak Haryanto SPDI CDI. Apaan itu CDI ya? Ada yang tahu? Jadi berapa bulan yang lalu Bapak sempat nggak masuk kan ya? Entah sampai kemudian Rasul mendapatkan perintah sholat. Dan ini sholat amat pentingnya. Kenapa? Karena salah satu perintah yang langsung disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui malaikat Jibril. Yang ingin Bapak sampaikan di sini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa iman. Karena secara akal Isra dan Mi'raj tidak bisa diterima. Tapi kalau Allah yang mau, semuanya bisa terjadi. Bukan kehendak Nabi Muhammad, tapi ini Allah yang mau. Ketika Nabi Muhammad ditinggalkan oleh seorang istri yang begitu dia cintai, ketika Nabi Muhammad ditinggalkan oleh paman yang begitu dia sayangi, maka disitulah Rasulullah merasakan kesedihan yang amat luar biasa. Bocah, Rasul sedih.
Emang bisa Rasul sedih? Rasul manusia bukan? Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari wa yakutun hajarun wa laisa kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Sebagaimana batu yakut, batu intan, berlian tidak seperti manusia biasa, tidak seperti batu biasa. Rasul manusia sama. Ketika Rasul ngantuk, Rasul bokong. Ketika Rasul lapar, Rasul makan. Ketika Rasul haus, Rasul minum. Sama sama kita. Sama. Cuman bedanya keringat Rasul wangi. Keringat Rasul, keringat kita. Rasain aja sendiri. Ludah Rasul jadi obat. Ludah Rasul jadi obat. Ludah kita. Ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar digigit kalajengking, meriang, bingung. Ditanya sama Rasul, kenapa engkau Abu Bakar? Enggak ya Rasul, badan kamu menggigil Abu Bakar. Enggak apa-apa ya Rasul, saking cintanya kepada Rasulullah, kakinya dipakai nutupin lubang ternyata. Karena Sayyidina Abu Bakar begitu cinta kepada Nabi Muhammad, sampai lubang ditutupin pakai kakinya karena takut ada hewan berbisa keluar. Ternyata benar Sayyidina Abu Bakar digigit sama hewan berbisa. Ini Abu Bakar, akhirnya Rasul mudahin. Kalau sekarang ya ada siswa atau siswi sandikta yang lagi ke kamar mandi, tiba-tiba dari kloset keluar ular warna hitam. Anak cowok, Pak ingin ke toilet, silakan. Pas ke toilet nongkrong, ada yang keluar dari bawah hitam. Digigit, apa jadi? Itu keluar udah biru. Ya, di sini ada guru agama, biasanya diandelin guru agama. Yang kesurupan guru agama dipanggil. Giliran kesurupan guru agama dipanggil. Ya, yang sakit, kejang-kejang, mana guru agama lagi dipanggil. Sekali-kali guru agama diajak makan di restoran. Ajak-ajak apa? Kira-kiranya diludahin itu bocah sama guru agama, sembuh kagak? Yang ada bukan sembuh, malah infeksi. Jadi Rasul sama kita itu bedanya sedikit, ya, bedanya sedikit. Kalau Rasul sedikit makan, punya pacar nggak? Bohong. Anak cewek punya pacar nggak? Rumai punya pacar. Bapak ibu guru perlu tahu, anak cewek suka galau. Kalau saya suka merhatiin, ya, ada yang lagi sayang-sayangnya ditinggal pergi.
Ada yang lagi sayang-sayangnya diselingkuhin. Ya, pokoknya Bapak Ibu guru nih kalau lagi ngajar anak-anak yang cewek nih merengut aja, diem aja. Nah, ini ada masalahnya sama cowoknya. Ya, udah nggak jauh udah. Diem di pojokan, orang istirahat, dia mah kagak istirahat, diem aja di pojokan, nangis. Sambil nangis, sambil nyanyi. Apa katanya? Pernah sesayangku, pernah secinta itu, pernah sedalam itu, tapi itu dulu sebelum ada hati lain. Gitu, ya. Pernah sayang, pernah cinta sebelum ada hati lain. Pernah berjuang itu pernah terjatuh juga pernah bersama itu, tapi itu dulu pada akhirnya pisah juga. Aku tak. Itulah pokoknya kelanjutannya. Tuh kelakuan anak perempuan kalau lagi galau di pojokan. Ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu kondisi anak-anak kalau lagi gegana, gelisah, galau, merana. Kita lanjutin. Ya, ini materi yang pentingnya. Ketika Nabi di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul dihadapkan dengan beberapa peristiwa, di antaranya Rasul menyaksikan ada manusia yang kepalanya pecah. Jadi lagi, pecah lagi, jadi lagi. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Rasul, itu apa itu? Itu gambaran umatmu ya Rasul yang enggan melaksanakan sholat. Bocah, jamaah, oh jamaah, gambaran nanti di akhirat orang yang malas sholat kepalanya pecah. Jadi lagi, pecah lagi, jadi lagi. Itulah gambaran yang diberikan ketika Nabi di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul ditampakkan kembali dengan wanita yang sedang mencakar-cakar mukanya. Kukunya terbuat dari tembaga. Habis mukanya dicakar sampai tidak tersisa daging dan kulitnya. Rasul bertanya, Jibril, mohon Rasul, eta kunaon Jibril, eta kunaon. Oh Rasul ngomongnya Sunda. Eta kunaon Jibril, itu kenapa Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Rasul, itulah gambaran umatmu yang senang gibah. Gibah, tahu gibah? Alias ngerumpi, alias ngegosip, ngomongin kejelekan orang. Ada di sini yang suka ngomongin bapak, rumah yang suka ngomongin bapak. Kalau kebaikan orang yang kita bicarakan silahkan, bahkan itu bagus untuk motivasi kita.
Tapi kalau yang kita bicarakan ada keburukan dan aib orang lain, itulah nanti yang akan menjadi dosa untuk kita. Gambarannya di akhirat hukumannya kita akan nyakar muka kita pakai tangan kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku yang Bapak banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, udah ya. Jangan lama-lama. Jumatan, yang perempuan Jumatan enggak? Kita Jumatan habis ini, betul. Lanjut apa udah? Udah, iya. Nanti kita lanjut di kelas. Bosan katanya Pak Haryanto lagi. Ya, doain ya anak ya, doain guru-guru kalian di sini. Bukan doain guru enggak? Gimana doanya? Bapak nitip sama kalian, kalau setiap habis sholat, salah satu yang harus kalian doakan adalah guru-guru, mudah-mudahan umurnya dipanjangin, rezekinya diberkahin, sehat jasmani dan rohani. Ini mah guru kagak masuk karena sakit, hore. Bukan saya doain, malah hore. Jadi anak-anakku yang Bapak banggakan, mohon maaf apabila pembacaan doa penutupan yaitu dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haryanto kepada Pak Haryanto. Mohon maaf kepada Bapak Pugu yang silakan Pak Pugu dipimpin pembacaan doa untuk menutup acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari kita tutup rangkaian acara pada hari ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan nanti yang telah kita lakukan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dikir Bapak dulu. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah Abu ala wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Baca bareng-bareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi nahmud wa alaihi syukur ala alamin rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa taqabbal minna innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.